Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabihi wa tudkhiluna fi jannatihi wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hadiyatan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji pada hakikatnya milik Allah. Karenanya sudah sepatutnya kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panutan kita beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya khatib mengajak pada kita semua untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, khususnya kepada diri khatib pribadi. Terlebih di momen hari raya Idul Adha seperti ini, dalam agama kita Idul Adha merupakan salah satu hari penting untuk meningkatkan ibadah personal sekaligus ibadah sosial. Hari raya Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, bukan pula hanya momentum penyembelihan hewan kurban semata. Idul Adha adalah momentum untuk merefleksikan diri tentang pengorbanan, keikhlasan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kalah penting lagi adalah membangkitkan empati sosial terhadap kaum du'afa dan masyarakat yang kita anggap kurang mampu. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah dunia yang semakin individualis, Islam menghadirkan ibadah kurban sebagai sarana agar manusia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Melalui ibadah kurban, Islam mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial. Karena itu kita harus melihat kanan kiri kita, betapa masih banyak orang yang sepanjang tahun jarang menikmati makanan yang layak. Ada keluarga yang hidup dalam kekurangan, anak-anak yatim yang terbatas kebutuhannya, serta masyarakat kecil yang seringkali hanya menjadi penonton kemewahan kehidupan orang lain.
Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, gaya hidup mewah semakin mudah dikonsumsi oleh siapa saja, terlepas dari tujuan flexing atau sekadar posting belaka. Maka syariat kurban hadir untuk menghadirkan kebahagiaan bagi mereka agar pada hari raya ini semua lapisan masyarakat dapat merasakan nikmat dan kegembiraan bersama. Dengan mengkonsumsi daging kurban diharapkan golongan masyarakat bawah pun turut menikmati dan meramaikan hari raya ini. Karena itu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian darinya dan berilah makan yang sengsara lagi fakir. Ayat ini menunjukkan bahwa kurban bukan hanya ritual personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Daging kurban tidak dimaksudkan untuk berhenti di meja orang kaya, tetapi harus sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dalam banyak komunitas muslim, momentum Idul Adha menjadi hari langka ketika kaum miskin cepat menikmati makanan yang mungkin sulit mereka rasakan pada hari-hari biasa. Syekh Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir juz 17 halaman 246 mengatakan bahwa ayat ini hendak menunjukkan cara bersyukur orang-orang yang mampu atas rezeki yang dilimpahkan kepada mereka, yaitu dengan beribadah kurban dan memberikan dagingnya kepada golongan yang membutuhkan. Karena itu, lanjut Ibnu Ashur, Allah melanjutkan perintahnya untuk berbagi rezeki kepada kaum fakir miskin guna memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam hal makanan sebagai kebutuhan pokok. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kurban bukan semata-mata soal darah dan daging. Bahkan Allah tidak membutuhkan itu semua. Allah hanya menghendaki ketakwaan dan kepedulian yang hidup dalam hati manusia. Kita perlu mengingat firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Artinya, berkurban bukan berarti hewannya untuk Allah, tetapi Allah sedang menguji kita apakah kita yang diberi rezeki lebih mau berbagi kepada sesama, apakah kita sudi mengorbankan harta yang kita cari dengan jerih payah untuk membantu golongan duafa agar turut bersukacita menyambut hari raya Idul Adha. Sebagaimana kita ketahui, syariat kurban diadopsi dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketulusan dan kepatuhannya yang totalitas membuat Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut dengan sepenuh hati. Namun ketulusan, kepatuhan dan pengorbanan seperti itu sejognya tidak berhenti pada kisah belaka. Ketika Islam membuat ketentuan kurban dan menyuruh umatnya untuk membagi-bagikan dagingnya, kita harus sadar bahwa Islam sedang mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Sebab barangkali tidak sedikit dari kita yang rajin beribadah secara personal, tetapi kurang memiliki kepekaan sosial. Kita lebih suka menghabiskan harta untuk kesenangan pribadi, tetapi berat hati ketika diminta untuk membantu fakir miskin dan orang yang dalam kesulitan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sendiri sudah mengingatkan umatnya agar memiliki rasa empati kepada orang yang membutuhkan. Di dalam riwayat Imam Al-Bazir disebutkan, ma'ama nabi mambata sab'ana wa jaruhu ja'in ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Tidak beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan sedangkan dia mengetahuinya. Tentu saja tetangga di sini bukan berarti harus tepat di samping rumah kita. Tetangga pada hadis tersebut bisa bermakna
orang-orang yang berada di sekeliling kita, khususnya yang sudah saling mengenal satu sama lain. Maka bila kita membiarkan mereka dalam keadaan kelaparan, berarti keimanan kita masih jauh dari kata sempurna. Imam Sufyan al-Tsauri, salah satu ulama hadis dan fikih terkemuka, menyebutkan sebagaimana dikutip dalam kitab Hilyatul Auliya juz 6 halaman 386, innama sumiyal malu li'annahu yamilul qulub. Harta dinamakan mal karena ia dapat memalingkan hati. Perkataan ini sangat dalam maknanya. Harta memang memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap hati manusia. Karena itu orang yang mampu berbagi hartanya dengan ikhlas menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan cintanya kepada harta dan dunia. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, melalui topik ini pada momen Idul Adha kali ini khatib mengajak kita semua untuk mengajak atau mengubah cara pandang kita terhadap ibadah kurban yang kita lakukan. Mari kita niatkan ibadah ini selain untuk menunaikan syariat Allah, juga sebagai ajang membantu sekaligus membahagiakan kaum yang kita anggap kurang mampu dan kaum du'afa. Masih banyak di antara masyarakat kita yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Banyak buruh kecil yang penghasilannya tidak mencukupi, pedagang kecil yang terhimpit kebutuhan hidup, anak yatim yang kekurangan biaya pendidikan, serta orang tua renta yang hidup dalam kesepian dan keterbatasan. Mereka semua membutuhkan perhatian kita, bukan hanya pada hari raya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Idul Adha seharusnya menjadi momentum membangun solidaritas sosial. Kalau kita memiliki kelapangan rezeki, bantulah saudara kita. Kalau kita memiliki makanan yang berlebih, bagikanlah. Kalau kita memiliki kekuatan dan berpengaruh, gunakanlah untuk melindungi masyarakat kecil. Inilah hakikat empati dalam Islam, yaitu menghadirkan hati untuk ikut merasakan penderitaan orang lain dan berusaha menghadirkan kebaikan bagi mereka, agar senyum kebahagiaan selalu dapat berkah di wajah mereka. Semoga Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadikan kita orang yang menyembelih hewan kurban, tetapi juga pribadi yang mampu menyembelih egoisme, keserakahan, dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dermawan, peduli terhadap kaum miskin, dan ringan tangan dalam membantu sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbana wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha mengajarkan kepada kita arti keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang menyembelih sifat egois,
sifat kikir dan rasa cinta dunia yang berlebihan. Melalui kurban, kita diajarkan untuk berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin, anak yatim, dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena itu, janganlah kita menjadi manusia yang hanya sibuk memikirkan diri sendiri, tetapi jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kalau ada saudara yang sedang kesulitan, bantulah. Kalau ada yang tetangga yang sedang membutuhkan, pedulilah. Kalau ada kesalahan dan perselisihan, mari saling memaafkan. Karena hidup ini singkat dan semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima ibadah kurban kita, melapangkan rezeki kita, menjadikan atau keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba-hamba yang gemar berbagi serta penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa tajawaz anhumus sayyi'at warfa' lahumud darajat. Allahumma aslihna wa aslih ahwalana wa aslih man fi salahihim salahuna wa salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahid sufufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyadatat taqwa wal iman. Allahumma rzuqna hubbuka wa hubbuka nabiyyik wa hubba man ahabbaka wa ahabba nabiyyik. Allahumma rzuqna mutaba'ata nabiyyik wa tamassuka bi kitabika wa bi sunnati nabiyyik. Wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina waj'al lil jannati hiya daruna wa qararuna wa la ilan nari masiruna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu untuk tetap berada di masjid, menunggu ibu-ibu menyiapkan sarapan pagi. Sarang-sarang kita sarapan di masjid. Pada pemuda-pemudi untuk bisa membantu menyiapkan hidangan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.